Halo Sobat AdSense, salam pintar. Berjumpa lagi dengan Kak Ilham, tutor bahasa Indonesia adsense.id. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kalimat aktif pasif. Kalian sudah siap? Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kalimat aktif dan kalimat pasif. Ya, pastinya materi ini sudah diketahui ya oleh teman-teman semua. Nah, kalimat aktif itu apa? Kalimat pasif itu juga seperti apa? Nah, kalau kalimat aktif yang kita tahu adalah kalimat yang subjeknya melakukan tindakan ya. Sedangkan kalimat pasif itu adalah kalimat yang subjeknya dikenai tindakan. Oke, sekarang kita tidak usah berlama lagi. Kita langsung ke contoh-contoh kalimat aktif dan kalimat pasif. Dan nanti kita akan juga menjelaskan, belajar bagaimana cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Begitu ya. Oke, sekarang kita ke contoh yang pertama. Contoh kalimat aktif ya, kalimat aktif. Kalimat aktif tadi kan kalimat yang subjeknya adalah melakukan tindakan. Oke, contoh yang pertama. Diana berlari ke sana. Diana berlari ke sana. Diana subjeknya ya, berlari ke sana. Dia melakukan tindakan. Melakukan tindakan apa? Berlari. Oke. Kemudian yang nomor 2, mereka sudah makan tadi pagi. Mereka sudah makan tadi pagi. Ya, ini juga subjeknya melakukan tindakan. Tindakannya apa? Tindakannya adalah makan. Ya. Kemudian yang ketiga, orang tua itu merayakan ulang tahun anak mereka. Orang tua itu merayakan ulang tahun anak mereka. Ya, ini adalah subjeknya. Subjeknya melakukan tindakan apa? Melakukan tindakan merayakan. Ini predikatnya. Kemudian, apa yang dirayakan? Apa yang dirayakan? Yang dirayakan adalah ulang tahun anak mereka. Dan ini adalah objeknya. Ya. Kemudian, itu contoh kalimat aktif. Nah, sekarang kita ke kalimat pasif ya. Kalimat pasif, kalimat yang subjeknya dikenai tindakan. Acara itu diselenggarakan oleh pemerintah setempat. Ya. Acara itu subjek ya. Diselenggarakan oleh pemerintah setempat. Ya, acara itu diselenggarakan oleh pemerintah setempat. Kemudian tulisannya tidak terbaca oleh kami. Tulisannya tidak terbaca. Kemudian yang ketiga ya, pengumuman itu sudah kami sampaikan. Pengumuman itu sudah kami sampaikan. Nah, yang ingin Kak Ilham kasih tahu adalah bentuk kalimat pasif, predikatnya, ini predikatnya ya, ini predikat, dan ini adalah predikat. Nah, predikatnya itu biasanya berawalan di, ya. Biasanya berawalan di, berawalan ter, atau bisa jadi juga dengan struktur yang seperti ini. Sudah kami sampaikan. Sudah kami sampaikan. Nah, ini nanti jadi catatan karena akan dibahas selanjutnya ya. Bagaimana nanti cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Ini ada salah satu tipe kalimat pasif yang seperti ini ya. Nah, ini berarti ini contoh kalimat aktif dan kalimat pasif. Mudah-mudahan sudah mengerti ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah mana dari kalimat aktif yang bisa dijadikan kalimat pasif? Apakah kalimat nomor 1 bisa? Diana berlari ke sana. Berlari. Bisa dijadikan kalimat pasif? Tidak. Kalau predikatnya berawalan ber, itu tidak bisa dijadikan kalimat pasif. Ya, tidak bisa dijadikan kalimat pasif. Kemudian yang kalimat nomor 2, mereka sudah makan tadi pagi. Mereka sudah makan tadi pagi. Nah, bentuk yang verba asal seperti ini juga tidak bisa dijadikan kalimat pasif. Nah, mana Kak Ilham yang bisa dijadikan kalimat pasif? Bentuknya adalah yang seperti nomor 3, yang predikatnya berawalan me
Dan predikat itu harus mempunyai objek. Ya, predikatnya berawalan me dan predikatnya itu pasti ada objeknya. Kan memang ada kalimat yang beberapa predikatnya itu berawalan me tetapi tidak ada objeknya. Contohnya apa? Contohnya misalkan dia sedang menangis, ya. Dia sedang menangis. Dia sudah menikah. Me di situ kan tidak ada objek, ya. Jadi itu tidak bisa dijadikan kalimat pasif. Ya, yang bisa dijadikan kalimat pasif adalah kalimat yang predikatnya ada objeknya. Atau yang nanti kita sebut dengan kalimat aktif. Nah, kalimat aktif transitif. Ya, kalimat aktif yang ada objeknya. Oke, itu kalimat aktif yang bisa dijadikan kalimat pasif. Nah, sekarang Kak Ilham ingin menjelaskan bagaimana cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, gitu ya. Oke. Mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Berarti kita harus mencari kalimat aktifnya dulu ya. Oke, contoh misalkan kalimat aktifnya. Anita sudah menemui manajernya. Oke, Anita sudah menemui manajernya. Ini kalimat aktif, ya. Ini kalimat aktif, ya. Anita adalah subjek, kemudian sudah menemui itu adalah predikat, ya. Predikat, manajernya adalah objek karena ini ya. Di sini menemui. Anita sudah menemui titik kan tidak bisa ya. Anita sudah menemui. Informasinya tidak lengkap. Harus ada informasi yang lain supaya informasinya menjadi lengkap dan informasinya menjadi logis. Gitu. Anita sudah menemui manajernya. Nah, gimana kalimat pasifnya? Oke, pasti juga sudah tahu ya teman-teman di rumah. Nah, berarti kan apa yang dipindah? Yang dipindah adalah objeknya. Objeknya menjadi subjek pada kalimat pasif. Manajer. Oke, manajer Anita. Oke, manajer Anita karena nya di sini kan sebenarnya Anita ya. Manajer Anita sudah. Nah, sudahnya masih ya. Masih sama, menemui diganti verba me diganti verba ditemui ya. Manajer Anita sudah ditemui oleh dia. Oleh dia bisa nanti ditulis olehnya juga bisa atau langsung di sini nanti bisa ditulis sudah ditemuinya juga bisa. Tidak masalah ya. Nah, ini kan manajer Anita menjadi subjeknya, kemudian sudah ditemui adalah predikat. Nah, oleh nanti ini pelengkap. Ya, oke, seperti ini. Manajer Anita sudah ditemui oleh dia, olehnya atau sudah ditemuinya. Jadi, cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif adalah objeknya ditaruh di depan supaya menjadi subjek ya. Kemudian predikatnya itu diganti menjadi verbanya dari me kita ganti menjadi di. Manajer Anita sudah ditemuinya. Nah, itu contoh yang pertama. Ya, contoh berikutnya ya. Oke, kalimat aktifnya. Misalkan dengan tergesa-gesa. Oke. Pak Andi memulai pidatonya. Oke. Dengan tergesa-gesa, Pak Andi memulai pidatonya. Kalau misalkan kita mau mengubah menjadi kalimat pasif, kita harus tahu dulu mana subjeknya, mana predikatnya, dan mana objeknya. Oke. Nah, dengan tergesa-gesa. Dengan tergesa-gesa ini apa? Dengan tergesa-gesa ini adalah keterangan.
ya. Dengan tergesa itu keterangan. Kemudian Pak Andi. Pak Andi adalah subjek. Memulai predikat. Pidatonya adalah objek. Oke, kemudian bagaimana cara mengubah kalimat pasifnya? Oke, kalimat pasifnya menjadi ya. Kalimat pasifnya menjadi ya, keterangannya itu tidak berubah ya, tidak berubah dengan tergesa-gesa. Oke. Dengan tergesa-gesa. Nah, objek pada kalimat aktif itu berubah menjadi subjek pada kalimat pasif ya. Berarti ini berubah jadi subjeknya. Jadi pidato ya, pidato dimulai ya. Ya, pidato dimulai oleh Pak Andi. Atau sebenarnya di sini pidato Pak Andi dimulai. Di sini tidak Pak Andi juga bisa, atau di sini langsung olehnya ya. Dengan tergesa-gesa pidato Pak Andi dimulai olehnya. Dengan tergesa-gesa ya. Dengan tergesa-gesa pidato ini jadi subjeknya, dimulai jadi predikatnya, oleh Pak Andi atau olehnya tadi ini adalah pelengkap ya. Ini adalah pelengkap. Dengan tergesa-gesa pidato Pak Andi dimulai olehnya ya, dimulai olehnya. Ini contoh yang kedua. Jadi masih ya, jadi perlu dilihat bahwa kalimat aktifnya itu mana subjeknya, kemudian mana predikatnya, dan mana objeknya. Kemudian diganti objek pada kalimat aktif diganti menjadi subjek pada kalimat pasif. Kemudian predikatnya masih tetapi diubah ya, dari me menjadi di. Kemudian langsung oleh ya, olehnya, oleh dia gitu ya. Nah, sebenarnya kata oleh itu bisa ada, bisa tidak. Jadi pidato Pak Andi dimulainya itu juga boleh seperti itu ya. Ini contoh yang kedua. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!